Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layanan kreatif kami. Hari ini Anda akan menyaksikan bagaimana asesmen berita non-tes diaplikasikan dengan menggunakan layanan klasikal. Dengan menggunakan pendekatan Limamen, saya harap dapat membantu siswa dalam mengenali potensi dan kebutuhannya secara umum. Mari kita ikuti. Halo teman-teman. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan tentang 5 domain. Apa itu 5 domain? 5 domain adalah 5 acuan penting yang kita gunakan saat menggunakan instrumen asesmen non-tes. Singkatan dari 5 domain itu ada 5. Yang pertama itu ada L. L itu adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu untuk menggali akar permasalahan dari siswa. Yang kedua ada instrumen yang tepat. Instrumen yang tepat itu menggunakan alat yang tepat atau sesuai dengan tujuan asesmen. Dan yang ketiga itu adalah M. M itu metode pengumpulan data. Metode ini tuh untuk melihat hasil dari wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, selanjutnya itu yang keempat yaitu ada D. Data valid dan ada, di mana data tidak bias dan bisa dipercaya. Yang kelima yaitu ada M, yaitu menindaklanjuti pertemuan dengan isi kunci. Jangan terus berhenti di data, tetapi harus lanjut di layanan. Baik teman-teman, setelah penjelasan singkat dari kami, mari kita diskusi dan memberikan contoh tentang masing-masing komponen dari 5 domain. Bu, kalau siswa merasa cemas terus di rumah, apa itu bisa masuk ke latar belakang masalah juga? Tepat sekali, itu bisa menjadi awal yang tepat untuk memilih instrumen seperti DCM atau Alumni. Bu, bagaimana cara memastikan data kita valid dan dapat dipercaya? Dengan menggunakan instrumen yang terstruktur dan terstandar dalam metode pengumpulannya. Sekarang kita bagi kelompoknya menjadi 4 ya, dan nanti setiap perwakilannya akan menjelaskan materi yang sudah didapat. Aduh, aku bingung ya ngasih siapa. Tenang aja, Kay. Ini bukan hujan kok. Kamu bisa isi kartu-kartu kayak gini. Oke deh. Singkatnya, DCM itu berisi daftar berbagai jenis masalah yang mungkin dialami oleh siswa. Jadi, si siswa ini hanya tinggal mencentang masalah yang mungkin dia alami. Jadi jadi guru BK atau konselor itu bisa tahu masalah dominan apa yang ada di dalam suatu kelompok atau kelas. Alumni ini itu untuk mengungkapkan tingkat keparahan masalah yang dialami oleh siswa dalam 10 bidang. Misalnya nih, kayak hubungan pribadi, hubungan sosial, hadis keluarga, pendidikan, dan lainnya. Nah, nanti hasil dari alumni ini untuk membantu menentukan fokus layanan konseling. Jadi, PTSDL itu membantu mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Misalnya, seperti kesiapan mental, keterampilan belajar, terus kondisi diri, sama lingkungan sosial dan emosionalnya. IP digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tugas perkembangan sesuai dengan usianya, seperti tanggung jawab pribadi, hubungan sosial, serta kemandirian emosional.
udah ngebaca hasil data umum kamu. Dari situ kamu banyak nandain di bagian kurangnya motivasi belajar dan merasa cemas saat mengerjakan tugas. Bisa nggak kamu menjelaskan? Iya, saya belakang ini sedikit banyak masalah. Terus ditambah lagi saya merasa cemas karena deadline tugas yang semakin banyak dan semakin dekat. Apakah ini kejadiannya terus-menerus atau ada di waktu tertentu saja? Ini terjadi setiap minggu karena tugas yang menumpuk dan saya kurang tidur. Rasanya tuh pengen berhenti sejenak dari semua ini. Dari hasil umum kamu juga menunjukkan kamu ada rasanya ketidaknyamanan dalam bersosialisasi. Kamu cenderung untuk menarik diri atau canggung. Kira-kira karena apa ya? Kenapa kamu kayak gitu? Saya seperti itu karena saya merasa berbeda dari yang lain. Yang lain bisa ngomong di depan umum secara dengan rasa percaya diri, sedangkan saya selalu minder dan merasa lebih baik tuh diam. Apakah kamu pernah membicarakan hal ini ke yang lain sebelumnya? Belum Bu, karena saya pikir ini hal yang biasa, jadi saya pendam sendiri, tapi lama-kelamaan saya merasa tertekan. Ibu apresiasi kamu sudah jujur hari ini. Kalau kamu ketahui banyak teman kamu yang merasakan hal serupa. Jadi kamu nggak sendiri aja. Gimana kalau misalnya kita melakukan bimbingan layanan klasikal tentang manajemen stres dan motivasi belajar? Gimana menurut kamu? Wah, itu bagus banget Bu. Saya pikir cuma saya saja yang mengalami hal seperti itu. Tidak, kamu tidak sendirian, Nat. Makanya itu kita pakai instrumen umum supaya kita tahu masalahnya dan kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Nah, kira-kira layanan seperti apa yang kamu suka buat Ibu bisa kasih dulu ke kamu? 5 Demen itu kan memiliki 5 prinsip ya Bu. Itu tuh contohnya seperti apa saja ya? Betul, mulai dari layanan yang terstruktur, lalu ada individualisasi layanan, lalu ada memanfaatkan hasil asesmen, akurat dan andal, dan dokumentasi dan tindak lanjut. Nah, dari semua hasil kamu tadi, itu tuh mencerminkan sama prinsip Primarmen yang tadi. Nah, Ibu tidak akan stop di hanya bagian hasil saja, tapi akan melanjutkan di bagian proses bimbingan lanjut yang nanti bersifat reflektif. Terima kasih banyak Ibu, saya rasanya lega sekali bisa meluapkan apa yang saya rasakan. Terus juga saya di sini jadi punya rasa semangat untuk ikut terus bimbingan ke depan. Sama-sama Nadia, Ibu senang kamu bisa terbuka sama Ibu. Ingat, kamu gak sendiri, kita berdua bisa saling tumbuh bersama. Semua data ini akan dianalisis untuk disusun menjadi program tindak lanjut bimbingan. Asesmen non tes bukan sekedar alat. Ia adalah jembatan untuk siswa memahami lebih dalam, menyusun strategi, dan menumbuhkan harapan. Mari kita kenali diri dan bantu yang lain kenali dirinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Enggak.